Ini udah mulai ya? Oke, kenalin. Nama gue Bintang. Umur gue 21 tahun. Nama aku Fasa, umur aku 21 tahun. Halo, nama aku Zia, umur aku 20 tahun. Halo semuanya, perkenalkan aku Azhar, aku 21 tahun dan aku dari Bandung. Tujuan gue di sini mungkin sebelumnya tadi karena diajak ya. Emang di sini mau ada apa sih sebenarnya? Pesan untuk masa lalu. Oh, kalau pesan untuk masa lalu, kayak untuk gue di masa lalu tuh Mungkin yang kalian lihat sekarang nggak seperti Azhar yang dulu, dimana Azhar yang dulu itu bukan Azhar yang bisa ngomong di depan banyak orang kayak sekarang, bukan Azhar yang bisa berani untuk mengambil keputusan kayak sekarang, dan Azhar yang sekarang juga bukan orang yang bisa memimpin seperti sekarang. Ngomongin masa lalu sih, Fasa pada umur 10 tahun ya kita bilang. Fasa pada saat umur 10 tahun itu beda sama Fasa yang sekarang. Fasa yang dulu tuh humanis, humoris. Tapi ada satu sih yang kurangnya Fasa zaman dulu tuh, kurang pede aja orangnya. Pernah tuh satu waktu Fasa tuh dulu disuruh buat jadi perwakilan lomba lah, storytelling bahasa Inggris. Pada saat itu Fasa karena orangnya emang ambisius di bidang akademik ya, les setiap hari, pulang sekolah les sampai malam, sebelum UAS belajar mati-matian, ditunjuk buat storytelling bahasa Inggris. Fasa nolak, Fasa nggak mau, alasannya cuma satu, takut ada yang ngetawain doang. Karena Fasa yang dulu tuh nggak bisa ngomong R, padahal itu kalau buat di bahasa Inggris suatu kelebihan ya, kita bisa bilang ya, kelebihan nggak bisa ngomong R itu. Tentang untuk masa lalu, dulu waktu umur 10 tahun itu berarti waktu SD, hal yang paling kayak disesali sekarang itu dia yang dulu itu takut banget mencoba hal-hal yang baru, kayak terlalu banyak dipikirin. Kayak contohnya waktu itu padahal itu kayak hal yang bagus gitu, ikut les, cuman buat ikut les itu kayak sebulan banyak pertimbangan, kayak nanti di sananya gimana ya, kayak ada yang nemenin gak, terus nanti kalau misalnya di lesnya salah nanti diketawain gak ya, kayak banyak banget hal-hal yang ditakutin gitu. gue udah cukup senang kalau ngelihat refleksi diri gue di masa lalu dibandingin diri gue yang sekarang. Kenapa? Karena mungkin menurut gue yang di masa lalu itu lebih aktif dalam beberapa hal, lebih bisa menikmati yang ada daripada sekarang. Kalau untuk alasannya mungkin karena ada beberapa faktor ya. Yang pasti gue yang sekarang itu jauh beda dari yang masa lalu. Dulu bisa dibilang lebih banyak prestasi yang gue dapet daripada sekarang. Banyak hal-hal yang gue coba sesuai dengan umur gue pada saat itu. Kalau untuk sekarang mungkin karena salah satu faktornya itu COVID. Menurut beberapa orang COVID itu cuman ngaruh ke ekonomi mereka. Mungkin untuk di gue bukan di bagian itu ya. Di gue itu lebih ngaruh ke personality, ke gaya hidup gue. Semua berubah setelah COVID. Karena
gue di masa lalu itu lebih aktif, periang, rajin. Gue nurut mungkin, karena ini POV gue bukan dari orang tua atau orang sekitar ya. Menurut gue udah nurut. Dan sekarang semuanya kelihatan beda aja di mata gue. Semua berubah, gak ada yang bisa dipaksain. Gue lebih ngikutin ego gue sendiri. Gue mungkin pesan, kalau untuk intinya ya, pesan untuk gue di masa lalu itu seharusnya gue nggak terlalu ikutin ego gue, sehingga gue nggak jadi kayak gue yang sekarang. Mungkin itu aja sih untuk masa lalu gue. Semoga gue bisa balik ke personality gue yang dulu. Buat dia di masa lalu kayak gak bisa disalahin sih, mungkin kayak waktu itu tuh perlu diyakinin gitu bahwa semua itu bakalan baik-baik aja gitu. Tapi nggak apa-apa. Sekarang mungkin udah belajar dari masa lalu gitu, karena banyak takutnya, padahal sebenarnya itu nggak perlu ditakutin gitu, padahal ya udah berjalan aja. Paling itu sih, jangan banyak takut aja. Pesan untuk masa lalu, untuk diriku 10 tahun atau 5 tahun ke belakang, jangan takut untuk mengambil resiko, dan jangan lupa kalau misal setiap langkah yang diambil itu nggak akan sendiri. Selalu banyak orang-orang yang menemani di sekitar kamu. Dan untuk Azhar di 5 tahun ke belakang juga, jangan terlalu ambis pada diri sendiri. Ingat istirahat dan cukup fokus pada hal yang ada di depan kamu. Kalau buat pesan sih, kalau bisa ngomong soal fase yang dulu, coba lebih pede aja dulu. Coba dulu, jangan dikit-dikit mikirin kedepannya kayak gimana. Sama bahagiain dulu diri sendiri, baru orang lain. Pesan untuk masa depan. Sama masa depan, sebenarnya nggak banyak sih sama masa depan. Semoga fase di 15 tahun yang akan datang bisa lebih membawa kebahagiaan bagi sekitarnya aja sih. Untuk Azhar di masa depan, lebih banyak pertimbangin lagi tentang hal-hal yang akan kamu ambil. Jangan lupa banyak orang selalu ngedukung kamu, dan jangan lupa bersyukur atas hal yang sudah kamu dapatin sekarang, serta tetap menjadi Azhar yang selalu memperhatikan semua orang dan bisa memimpin ke arah yang lebih baik. Kalau untuk gue di masa depan, mungkin setiap orang punya sesuatu untuk dipelajari dari hidupnya dan sesuatu untuk dikejar dalam hidupnya. Kayak sebelumnya, dari masa lalu kita semua, kita belajar apa yang harus diperbaiki di sekarang, dan yang harus dikejar adalah masa depan. Kita koreksi hidup kita
kita perbaiki apa yang kita rasa salah. Dan untuk masa depan gue, pesan gue cuman mungkin gak banyak ya, kayak jadi gue yang lebih baik. Karena hidup itu gak selalu tentang hitam dan putih, selalu ada warna lain. Lo gak cuman jadi baik dan jahat, karena semua itu relatif ya. Bisa aja yang gue lakuin sekarang itu baik di mata gue tapi jahat di mata orang lain. Nextnya mungkin di masa depan kejar apa yang untuk gue yang sekarang sih sebenarnya, kejar apa yang bakal mau gue impiin untuk di masa depan. Dan gue yang di masa depan mungkin pesannya jangan nyesel sih, karena hidup terlalu singkat buat nyesel. Gak cocok kayaknya kalau kita harus nyesel-nyesel. Show must go on. Itu aja sih dari gue. Mungkin saran dari gue buat teman-teman gue semuanya, hidup itu simple. Kita tinggal buat pilihan, jangan lihat ke belakang. Itu aja. Dadah. Buat masa depan, buat nanti entah di usia berapa ya dia nanti ngedenger ini, tapi semoga selalu baik-baik aja, selalu bahagia, dan semoga selalu punya hati yang tulus, yang baik, dan pasti pekerja keras gitu ya, bertanggung jawab. Soalnya pasti banyak banget hal-hal yang udah dilewatin, entah itu dari harapan atau doa gitu, kayak pasti banyak banget hal yang udah tercapai. Dah. Refleksi dan harapan bersama. Refleksi mau mulai dari siapa dulu nih? Oke, dari ini kasih boleh. Oke, refleksi ya. Ngomongin refleksi itu untuk menjadi bahan evaluasi ya buat kita ke depannya, apa yang mau kita lakuin. Refleksi di sini buat kita bersama-sama ke depannya itu saling percaya satu sama lain. Percaya apa yang udah kita bangun, serta jangan lihat nanti hasilnya gimana, tapi kita lihat perjuangan serta proses apa yang udah kita laluin sampai bisa di titik sekarang. Mungkin segitu sih. Boleh selanjutnya? Ini dari belakang dulu ya. Boleh. Kalau dari aku sih, refleksi buat yang sekarang itu ada yang ikut belakang. Refleksi buat dari aku sih, lebih berani aja buat ngambil resiko, jangan terlalu banyak mikirin gimana nantinya. Tapi kalau bisa sih mending nanti gimana aja biar nggak banyak yang kelewat. Mungkin dia kali. Kalau aku sih mungkin jangan terlalu banyak takut dia, jangan terlalu banyak yang dipikirin ya. Kayak udah coba aja, lihatnya prosesnya gimana pun nanti hasilnya pasti itu juga ada baiknya, ada buruknya, tapi coba aja. Kalau itu aja sih. Akhir gue berarti. Udah sekolah lagi. Itu sih, cuman kalau apa sih tadi? Refleksi sih. Oh, refleksi untuk di masa depan itu mungkin lebih ke ini nggak beda jauh sama yang lain. Jalanin aja. Lebih baik gagal di jalan daripada gagal sebelum nyoba, karena kita bakal dapet pengalaman baru kalau misalnya kita gagal pas di jalan. Dan gagal bukan akhir dari segalanya, mungkin itu bisa bikin kita jadi lebih baik ke depannya. Kita tahu kesalahan kita, intinya cuma satu, kita harus belajar dari kesalahan kita, jangan kayak keledai
jatuh di lubang yang sama. Paling itu aja sih. Oke, penutup kali ya. Gue harap dari apa yang udah kita sampaikan di video kali ini, dari pembelajaran masa lalu kita, dari harapan kita untuk masa depan, serta dari refleksi dan harapan di masa sekarang, kita ini adalah orang-orang yang sedang berproses. Kita ini adalah orang-orang yang sedang belajar. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru, dan seperti yang tadi Bintang bilang, jangan takut gagal, karena di setiap proses itu ada nilainya tersendiri. Mungkin dari video kali ini juga bisa jadi pembelajaran buat kalian, bagi yang melihat video ini, apa yang udah kita lakuin. Mungkin segitu. Nama gua Adhan. Nama gue Nadia. Gua Fasa. Gue Bintang. See you. Bye-bye. Betul juga kan.